billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan terima kasih banyak buat jamaah dari Lampung ya. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam itu indah. Dan juga jamaah Islam itu indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Masya Allah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini. Saya ada berita dulu nih ya. Yang lagi ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia, Masya Allah. Tentang apa sih? Ini ada tentang kabur karena dibully, santri terjepit di plafon. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Maulana ya, sebenarnya kasihan ya kalau kita ngeliat orang dibully itu. Pasti mentalnya tuh yang kena. Kadang-kadang memang fisiknya kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Tapi mentalnya pasti kena gitu. Gini, ini ya buat pelajaran buat kita semua. Buat siapapun, jangan pernah kita membuli orang. Ketahuilah barang siapa yang menyakiti, melukai, bahkan mengambil haknya. Itu adalah bentuk kezoliman sebenarnya. Dan hati-hati bisa menyebabkan terjadinya yang namanya muflis, bangkrut. Ketahuilah kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Bisa jadi engkau yang kau bully itu lebih baik daripada engkau. Karena kenapa? Kita tidak tahu, mohon maaf ya, bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih solusinya nih? Buat orang tua, guru menyikapi ini. Makanya ditanamkanlah 3 hal ini. Ilmu, iman, dan akhlaknya. Masya Allah. Makanya ditanamkan bagaimana kedekatan kita kepada Allah, takutnya dan bagaimana azabnya bagi orang yang menyakiti, melukai orang. Oh, jadi bisa jadi orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti karena amal ibadahnya diambil sama orang yang dibully tadi. Jelas, karena bisa jadi yang kau remehkan itu lebih baik daripada engkau. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana nasihatnya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Pernah nggak dulu ngerasa protes sama Allah? Ya Allah, saya kan dulu dekat sama dia. Kenapa nikahnya sama yang ini? Gitu. Atau mungkin ya, secara pekerjaan. Dulu aku cita-citanya pengen jadi dokter. Kok sekarang aku jadi pengusaha? Kenapa begini? Protes gitu ya, macam-macam. Tapi kalau emang udah jodoh, jodoh itu macam-macam ya. Kerjaan juga jodoh ya Bu ya. Kadang aja beli rumah aja jodoh-jodohan juga katanya. Emang benar? Yuk kita bahas hari ini. Kita cari jawabannya dengan tema yang luar biasa. Semua yang ditakdirkan akan menemukan jalannya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat tema hari ini. Masya Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi ada berita viral lagi nih. Kali ini tentang red string teori ala Sunda. Maksudnya apa sih? Coba kita lihat tayangannya aja. Ini dia. Ini parodi-parodi aja ya, tapi kalau misalnya ada kita lihat di beberapa sosial media tuh ada yang garis-garis merah gitu kemana-mana gitu ya. Beda lagi itu ya. Tapi ini dia, bicara masalah tentang teori, ada yang bilang teori red string ini katanya. Ada benang merah yang ngikat, katanya orang ini sebenarnya zaman dulunya tuh pernah ketemu. Walaupun belum dipertemukan di dunia. Nah terus ketemunya di mana pertanyaannya gitu ya. Nah ini kalau dalam Islam sendiri bener gak sih ada konsep-konsep kayak gini soal jodoh? Ustadz Syam mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Abi Maki, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Perlu kita sadari bahwa kita hidup itu sudah diatur semuanya di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia hanyalah menjadi hamba Allah. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap butuh ikhtiar kita karena orang yang ditakdirkan sesuatu oleh Allah ketika dia berikhtiar akan dimudahkan menuju apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih membahas tentang red string theory
Yang mana ada benang merah katanya di kelingkingnya seseorang. Laki-laki ada benang merah di kelingkingnya. Kemudian di perempuan itu ada benang merah di kelingkingnya. Ini teori yang datang dari negara-negara Asia. Bahwasanya sekusut apapun benang tersebut, sejauh apapun benang tersebut. Kalau memang sudah dia red string teori tadi ini pasti akan ketemu juga ujungnya. Biasa kita sebut dengan jodoh. Dan dalam Islam bagaimana membahasnya? Jodoh bagian daripada rizki. Sehingga ketika berada di perut ibunda kita, maka menjadi subhanallah air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu ditiupkanlah ruh kepadanya, lalu ditetapkanlah tentang rizkinya. Ingat, jodoh bagian daripada rizki. Bahkan jauh sebelum itu, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat semuanya. Maka kalau dikatakan bagaimana sih konsep dalam Islam? Konsep Islam bukan red string theory, tapi Nabi pernah menggambar sebuah kotak di tanah untuk ilustrasi kepada para sahabatnya dan untuk kita semua. Radhiyallahu anhum ajma'in. Digambar sebuah kotak, lalu Nabi menggaris garis di tengahnya. Inilah manusia dan di luar kotak ini adalah angan-angan dan impiannya. Sedangkan kotak ini adalah ajalnya. Kadangkala manusia pengen ke situ, pengen ke sini, tapi ternyata terbatas oleh kotaknya, yaitu ajalnya. Masya Allah. Jadi gitu ya kalau misalnya kita Iya. bicara masalah, oh sebelumnya ada kehidupan zaman dulu sebelumnya sebelum ada ini gitu ya kan. 50.000 tahun 50.000 sebelumnya tahun sudah yang lalu. ditentukan. Sudah ditentukan. Iya. Jadi di situ sebenarnya Betul. asalnya. Makasih banyak Ustadz Syah. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syah. Masya Allah jamaah. Katanya nih Allah itu nggak akan mempertemukan hambanya secara kebetulan. Atau mungkin juga boleh dibilang tanpa alasan. Meskipun pertemuannya tersebut itu kadang-kadang nggak selalu manis. Ada yang memberikan luka, ada yang bikin kesel, ada yang macam-macam. Bagaimana caranya kita bisa menerima apapun pelajaran hidup dari orang lain dan bukan dijadikan sebagai penyesalan. Coba kita minta nasihat dari guru kita Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Abi Maki. Punten Abi, Fadol Abi. Izin Ustadz Bermaulana, Ustadz Syam, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tidak ada pertemuan di dunia ini walaupun hanya sekejap. Kecuali itu telah ditakdirkan, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara bunda, Masya Allah, yang hari tepat ini, mungkin kita cuma jumpa sekali ini saja. Dan hanya senyum sekali ini saja, melihat senyumannya. Setelah itu pulang ke tempat masing-masing dan tidak berjumpa lagi. Jumpa sesaat ini mustahil tanpa ada keinginan Allah. Allah ingin pertemukan kita. Walaupun hanya sesaat. Jadi tidak ada pertemuan dengan mengatakan kebetulan walaupun sesaat. Namun ingat, mungkin ada orang yang hadir ke tempat kita, jumpa dengan kita membuat kita bahagia. Tapi mungkin juga ada orang yang berjumpa dengan kita membuat hati kita terluka. Membuat hati kita sakit, membuat kita kecewa. Namun ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana caranya ya ketika ada orang yang terluka lalu menerima dengan luka yang dirasakannya karena orang yang telah menzoliminya. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan fokus terhadap lukanya, tapi fokuslah kepada hikmah yang ada. Contoh misalnya, bukankah Nabi Yusuf alaihissalam sudah dimasukkan ke dalam sumur, bahkan dijadikannya budak, bahkan dijualnya, masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Dia sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah fokus terhadap kenapa abangku ini, kenapa dimasukkan ke sumur, kenapa saya harus jadi budak, kenapa harus dipenjara. Bukan itu fokusnya, tapi apa? Pasti ada hikmah di balik itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi begitu jumpa dengan abang-abangnya, Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada kebencian, tidak ada dengki. Aku maafkan karena Nabi Yusuf fokus kepada hikmah apa yang terjadi. Intinya simpan baik-baik. Jika kita jumpa dengan orang yang baik, jadikan untuk mempertebal iman. Tapi apabila kita jumpa dengan orang yang tidak baik, jadikan dia guru sebagai guru kesabaran. Dan ingat,
tidak ada pertemuan yang harus disesalkan. Betul, Karena Bi. Allah tidak akan pernah keliru menulis skenario kehidupan kita. Masya Allah. Ini harus dipegang Dan baik-baik. juga gak ada orang sukses tanpa ada ujiannya. Itu dia Nah pentingnya ujiannya itu dijadikan hikmah sama dia buat belajar lagi biar lebih hebat lagi. Masya Allah, itu intinya, Mas Fadli. Jazakumullah. Makasih banyak. Sami-sami, Allah Abi, ibarik. jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan tema yang luar biasa. Oh, waalaikumsalam Ibu. Sebentar Ustadz, Iya. aku mau bertanya. Iya, Iya, Masya Ibu. Allah. Sebentar gini, jika Heeh. saya sudah menikah, Iya. kemudian saya bercerai, Ih, nauzubillah, janganlah. apakah itu takdir Allah yang kasih supaya saya tidak berjodoh dengan dia? Oh, Mohon Ustadz Ibu mau tahu pencerahannya. jawabannya? Iya. Orang jamaah di rumah mau tahu jawabannya? Mau tuh? tahu? Mau dong, tahu? mau. Jangan kemana-mana ya, kita akan bersama membahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Oh, gitu. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.